智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Kanan Sesiong Seje, Causang Hao. Hari ini tanggal 10 ya, 10 Agustus ya. Hari ini saya diberi kesempatan, diberi berkah untuk bawa Sinpasyang ya. Sebagai moderator dengan teman badik saya, Sesiong Hardi Wijaya. Silakan Sesiong. Baik Sesiong Seje, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai ya. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Kanan Sesiong Seje. Kanan Sang dan Kaise, kanan para tim Simpasiang, kanan para hadirin yang sudah hadir di Simpasiang hari ini. Kanan semua ya, kanan-kanan. Nah, Sesiong Seje, sebelum kita mulai, apakah ada yang mau sharing? Atau ada yang perhatikan nggak tadi itu videonya sepertinya agak berbeda ya, hari ini video doa ya. Awalnya dimulai dari Afrika, para relawan komite sana yang bikin apa, merajut ya. Terus ada ya anak-anak dari Afrika yang belajar komputer,
Sepertinya ini agak baru ya Sisyong Suci ya? Atau saya yang salah lihat? Baru ya Sisyong itu. Baru ya? Iya, sepertinya baru kok. Oh, iya baru. Bagus loh ini loh. Ini dia punya animasinya juga sangat luar biasa itu. Sisyong Suci, mari kita baca ya. Sisyong Hari Iya, ya, yang baik, baik, Intisari ya. baik. Silakan Iya, Sisyong, silakan. pagi, ya. Kaan Sisyong Tanifin, Kaan Sangren, kanan kepada semua tim Sifaseng yang bertugas hari ini, dan kanan kepada semua peserta Sifaseng juga. Kita mulai dengan intisari ya. Intisari Master bercerita memimpikan 6 alam kehidupan. Senin 10 Agustus 2026, penderitaan dan kebahagiaan tergantung pada sebersih niat dengan menciptakan karma baik. Tentunya kita akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, jika menciptakan karma buruk, maka kita akan tersiksa, penderitaan fisik dan batin. Inilah hukum sebab akibat. Seperti sang istri tadi dalam kisah ini, setiap buah karma malang, dalam waktu sekejap saja dia dapat merasakan berbagai penderitaan di alam neraka. Dua, dikisahkan seorang nyonya merasakan kesakitan dan penderitaan dalam wujud yang berbeda-beda. Penderitaan babi, kambing, ayam, itik, ikan, dan lain-lain. Dia melihat pelayannya menyembelih hewan sambil bercanda dengan orang lain. Meski dia berteriak meminta tolong di sana, tapi tak ada orang yang menolongnya. Seperti inilah penderitaan di neraka. Setiap orang menerima buah hasil perbuatannya sendiri dan konsekuensinya dari perbuatannya masing-masing. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Sungguh menakutkan, neraka dapat terlihat di alam manusia. Kita hendaknya membangkitkan niat baik dan menghormati semua kehidupan dengan melepaskan makhluk hidup, melindungi makhluk hidup, dan tidak membunuh mereka. Hati kita tentunya akan terasa tenang dalam mempelajari ajaran Buddha. Kita harus meyakini adanya hukum sebab akibat. Ketika buah karma matang, sesungguhnya kita akan bagaikan merasakan puluhan ribu kali kematian dan merasakan penderitaan di alam neraka. Penderitaan seperti itu sungguh tak terkira. Silakan, Siung Tanifin. Ya, silakan host untuk lembar berikutnya ya. Intisari yang selanjutnya, host. Nah, kita lanjut ya, memimpikan 6 alam kehidupan ya, Sisyong Suci ya. Host, sebenarnya salah nih. Ini yang pertama dibacakan Sisyong Hardi ya. Udah baca keduanya, sekarang poin ketiga kan? Pahala melindungi satwa. Iya, itu. Ya, baik, Sisyong Suci, saya baca ya. Pahala melindungi satwa. 1. Sifat hakiki setiap manusia adalah murni dan bajik. Setiap makhluk yang paling cerdas di bumi, ini kan manusia ya sepertinya ya, tentunya senantiasa membina hati penuh cinta kasih, memiliki hati untuk melindungi dan menghormati kehidupan bagai mengasihi semua makhluk hidup. Yang kedua, kisah mengenai melindungi kehidupan. Kita bisa melihat kedua teman ini pastilah umat Buddha yang taat. Mereka sama-sama mengikuti ujian dan sama-sama berkunjung ke wihara. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat nelayan yang menangkap ikan dalam jumlah yang banyak, sehingga timbul welas asih dalam diri mereka. Mereka membangun tekad saat bertemu kondisi tersebut. Silakan, Siung. Nah, tadi kan dua orang teman ya yang ketemu dan tangkap ikan. Apakah Siung Seces ini semua punya teman yang bijak juga, yang bajik lah ya?
Ada nggak teman yang tidak mencelakai, tapi sama-sama bisa melindungi, sama-sama bisa menasehati gitu ya di dalam jalan kebenaran, ada nggak? Kalau menurut saya sih ada Sisyong Sece. Cuman mungkin kita masing-masing dalam hati kita itu ada butiran-butiran kotoran-kotoran ya. Jadi kita itu mungkin ada yang merasa curiga sana, curiga sini, juga ada mungkin ya, ada yang merasa tidak suka ini, tidak suka itu. Tapi sebenarnya kita semua punya Sisyong Sece. Kita ini punya teman. Di Seci aja itu bisa dilihat Sisyong Sece. Kita itu punya teman. Teman yang saling mengingatkan tuh. Walaupun memang jentua, sifei tua ya. Orang banyak, masalah pasti banyak, itu pasti. Tapi di luar itu kalau kita bersedia melihat yang lainnya, yang baiknya itu sebenarnya kita punya teman yang sangat banyak, Sisyong Seci. Walaupun kita sama-sama membina diri ya, berusaha mengikis kecemburuan, berusaha mengikis iri hati, berusaha mengikis kekurangan yang menurut kita kurang, orang lain punya gitu. Kalau kita bisa nih, kita itu seperti cerita di sini, Sisyong Seci. Jadi tadi kan ada sempat cerita itu bahwa satu orang temannya itu berdoa khawatir bahwa temannya itu sudah banyak berbuat kebajikan, apakah dia bisa lulus juga? Nah, itu ada satu perbuatan luar biasa loh, itu namanya cinta kasih yang bisa seimbang dengan perbuatan yang sudah dihasilkan oleh mereka itu. Hanya satu niat loh. Satu niat itu bisa memberikan cahaya terang di dalam kegelapan. Dan itu perbuatan baik yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya berniat mohon untuk dia baik aja itu kurang. Enggak loh, itu sangat luar biasa Sun Siti. Host, boleh kita balik lagi nggak yang terakhir? Yang 3 dan 4. Nah, yang ketiga, dari cerita ini hendaknya kita menyadari bahwa saat melihat makhluk menderita, kita haruslah segera menolong dan melindungi semua makhluk tanpa memiliki pamrih. Bukan berarti demi mendapatkan pahala, kita sengaja meminta orang lain menangkap ikan agar kita bisa melepaskannya. Yang keempat, bukanlah demikian. Semua makhluk memiliki hakikat kebudahan. Ketika melihat mereka menderita, timbul hati penuh belas asih untuk melindungi kehidupan. Kanan ya, kanan host ya, kanan ya. Silakan Sisyong Seci. Ada yang mau buat bagi ya. Ini cerita ini menarik loh. Ada kalau saya bagi itu ada 2. Saya itu yaitu pertemanan yang tulus di antara 2 orang perempuan ini yang sedang ikut ujian. Yang kedua itu adalah niat. Niat itu saling melindungi, saling mendukung untuk sama-sama mencapai satu tingkat tujuan tertentu. Nah, saya mungkin ya minta ini cerita pengalaman pribadi kita ya, mungkin karena kita di situasi yang mungkin boleh cerita juga pengalamannya, dan ini apa yang sudah Sisyong Sece dapatkan dari cerita tersebut. Nah, ini nggak gampang Sisyong Sece. 2 orang sahabat yang saling mendukung. Biasanya kan ada juga ya, bukannya membicarakan yang enggak ya. Biasanya sih memang ada yang satu timbul kecemburuan gitu, atau iri hati ya. Tapi kalau dari pertemanan tersebut, hebat itu. Nah, kalau kita bisa seperti mereka, saya rasa kita sangat bahagia ya, sangat tenang gitu loh. Jadi kita pun nggak ada pikiran yang neko-neko, pikiran yang bikin kita terkadang jadi ruwet itu Sisyong Seci. Ya, oh ini ada Vivi bilang silakan Seci. Kanan langsung ya. Langsung Seci, resen ya. Langsung buka mic Seci ya. 按三等开始，师兄师姐，感恩当Livin dan Ardi师兄。Dari cerita hari ini, saya dari Sanubari Teduh, yaitu 5 kediaman mental. Jadi ada kediaman yaitu yang satu adalah kediaman segala pandangan, 2 kediaman nafsu keinginan, ketiga kediaman kemelekatan rupa, dan keempat kediaman
kemelekatan eksistensi. Jadi di sini dikatakan bahwa segala kondisi di sekitar kita yang kita temui, dengar dan pikir dan lihat itu akan menimbulkan gangguan di dalam batin kita. Dan inilah yang disebut dengan noda batin. Saat indera mengalami kontak dengan objek luar, kesadaran pun bereaksi sehingga kita menciptakan karma. Dan benih karma ini bertemu dengan kondisi luar sehingga timbul nafsu keinginan. Dan kita dengan pikiran itu berjalan bersama dengan waktu. Dan juga mengalami fase timbul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Dalam kehidupan, segala sesuatu itu terus berubah dan tidak kekal, yang membawa kerisauan bagi kita. Noda batin pun terus bergejolak, dan banyak karma buruk telah kita ciptakan karena pikiran kita ini. Kerisauan itu adalah kekhawatiran dan ketakutan yang timbul dari nafsu keinginan. Khawatir tentang memperoleh dan kehilangan sehingga membuat kita menderita. Kerisauan itu untuk mendapatkan dan kehilangan itu membawa ketakutan bagi kita. Akumulasi noda batin pada pikiran yang berwujud ke dalam perbuatan ini akan menciptakan karma. Jika kita dapat mengurangi nafsu keinginan, noda batin pun akan terkikis dan karma buruk itu akan berkurang. Dengan kita memahami sumber karma, kita harus menutup pintu karma ini, yaitu melenyapkan ketamakan dan nafsu keinginan dengan kita mengembangkan kemurnian batin. Dan juga kita melatih diri, berintrospeksi diri. Dan kita sudah berada di jalan arah yang benar. Kita tekun bersemangat dan juga sadar kekuatan untuk melatih diri itu jangan sampai kendor atau lengah. Karena kondisi luar ini bisa dengan cepat menggoda 6 indera kita. Indera tanpa kesadaran akan mudah menerima godaan sehingga terciptalah karma buruk. Dan kita harus selalu bertobat, malu, dalam pikiran jika terdapat sedikit penyimpangan saja, kita harus segera melenyapkannya. Jadi disinilah kita perlu selalu menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita agar kita bisa melenyapkan segala nafsu keinginan atau kemelekatan. Dan juga kita harus berpandangan benar, berpikiran benar, pengetahuan benar, dan juga usaha benar. Cảm ơn sư siung sư chị. Kanan Suci Vivile yang kanan ya. Tadi Suci Vivile sempat singgung godaan ya, melalui panca indera kita ya. Saya rasa itu basicnya loh Suci. Setiap mata kita begitu melihat orang pakai ini, melihat orang punya itu kalau bisa kita kendalikan, bisa nggak contoh kendalikan gini, oh iya dia pakaiannya bagus ya, cocok untuk dia itu. Tapi bisa nggak kendalikan diri kita juga tidak menginginkannya gitu loh. Kita hanya bisa nggak kita kendalikan hati kita bahwa kita hanya bersyukur mengucapkan kata-kata baik aja, tidak ada rasa iri. Nah itu contoh sederhana ya, godaan itu. Dari diri kita bisa nggak? Ini juga satu pelatihan dasar, tapi pelatihan dasar ini akan membawa kita ke
tingkat yang lebih tinggi loh Sisyong Seche. Hanya satu kata, berarti dua kata ya, tidak menginginkan gitu. Nah kalau bisa gitu, saya rasa kita dimanapun itu bisa bahagia, dimanapun kita itu bisa berteman dengan orang, dimanapun kita bisa punya teman bajik. Kenapa saya bilang gitu? Sebelum saya lanjut, ada yang mau sharing dulu? Saya lupa, moderator nggak boleh sharing banyak. Silakan. Ada yang mau sharing dulu nggak, Sisyong Suci? Oh, Jangka Wijaya, silakan Sisyong Jangka, langsung raise hand. Halo, halo, halo. Halo semua, tes 1, 2, 3, tes, tes. Lanjut Sisyong Jangka, silakan langsung. Ya. Ya, sebelumnya saya mulai dengan humor dulu di pagi hari ya. Sebenarnya Kandan Sang dan Kaiser dan Kandan Sesiong Secemen ya. Ya, kenapa nih? Kenapa saya bilang humor ini penting? Karena gini, katanya sangat berkah jadi manusia. Kayak gitu ya. Cuman ada satu berita yang cukup, menurut saya sih agak menggelitik ya. Dan ini beneran. Jadi anjing di SCBD, gajinya 15 juta per bulan. 3 kali dari UMR Jakarta. Ada, ini lihat berita, judul berita itu ya. Ya ini serius ya, humornya serius. Kadang membuat kita habis mikir ya. Wah, gimana nih kalau yang UMP, kan UMP Jakarta paling tinggi ya. Bagaimana kalau UMP Jogja? UMP Jogja berapa ya? Nggak sampai sama Jakarta kali 3 aja nggak apa ya, belum tentu bisa mengalahkan anjing yang ada di SCBD. Kadang tuh saya nonton berita begituan ya, membuatku habis mikir ya, enakan jadi anjing aja ya. Kenapa? Digaji. Masa jadi orang aja gaji UMP-nya 5 juta, begitulah kira-kira. Tapi ya seriously lah, seriously lah. Ya itu hanya candaan kayak gitu ya. Eh, Terkadang ya gimana ya, ya kadang juga membuat saya kadang mikir juga ya, enak juga ya jadi anjing ya. Tapi justru itulah pemikiran yang membuat kita memicu, kok kita membandingkan rezeki hidup sama rezeki orang gitu. Ini bukan sama rezeki orang lagi, sama makhluk lain. Gile. Gile. Ya serius, serius. Jadi gugu digaji 15 juta per bulan 3 kali WP Jakarta. Kayak gitu. Tapi ya itulah, hati-hatilah dengan jebakan pemikiran seperti itu. Mungkin itu memang ya berkah dia lah ya. Hanya belum ada kebijaksanaan, ya harus kuakui lah. Memang seperti itu, tapi ya kalau beda berpikir terus-terusan, gugup seperti itu, waduh yang ada rasa irinya bisa lumayan gila-gilaan itu. Ya, berita tuh nongol terus di feed saya itu. Membuat saya hampir hampir mau ngiri nih. Tahu gitu gue jadi anjing aja ya. Cium-cium dapat cap gotel. Jadi orang jadi orang kerja kiri kanan gajinya baru gotel. Ya, sorry ya perkataan yang kurang itu. Tapi ya biar bagaimanapun ini fenomena ini kelihatannya nyata ya, nyata seperti itu. Tapi ya tetap di rejoice-kan saja seperti itu dan jangan terlalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain karena tiap orang itu punya ya jalan hidup dan ya kalau dalam Buddhism itu karmanya tersendiri. Jadi jangan terlalu membandingkan lah, terlalu membandingkan untuk iri, nah itu hati-hati. Tapi kalau membandingkan untuk menjadi lebih baik, nggak apa-apa. Tapi membandingkan untuk iri, waduh, itu fanaunya itu sampai apa? Sampai ini. Apalagi kita tuh manusia, ada privilege. Seperti itu ya. Privilege-nya itu, ya ada akal budi. Kalau gugup, ya sudah mulai ada akal budi juga sih sebenarnya sih gugup sekarang sih sebagian, tapi sebagiannya mayoritasnya enggak kayak gitu kira-kira. Jadi ya pada akhirnya juga rejoice-kan aja kayak gitu, rejoice-kan aja ya apa ya, sudahlah, urus batinmu sendiri, urus ladang karma kamu sendiri, urus bibit kamu sendiri, udah selesai kayak gitu. Oke.
Jadi Kanan sesiung jangka ya. Tapi ada sebagian manusia yang memang kurang suka dibandingkan harkat martabat dia sebagai manusia dengan binatang. Tapi ada yang mengatakan bahwa walaupun dia seekor anjing, kita itu sama. Pernah dengar nggak kayak gitu? Maaf ya, sebelum Sidik Jajah Sesiung ya, saya bicara sedikit buat tanggapan dulu ya. Nanti setelah selesai silakan Sidik Jajah Sesiung masuk ya. Sebagian orang merendahkan makhluk hidup selain manusia. Ini kenyataan. Dulu waktu saya kecil, saya juga punya pandangan seperti itu, Sesiung Secie. Yaitu manusia punya harkat martabat lebih tinggi daripada makhluk lain dan menganggap dirinya itu lebih pintar dan dia lebih sempurna. Manusia tersempurna di dunia ini, makhluk tersempurna. Tapi setelah kita kalau duduk tenang, setelah kita mengalami banyak gelombang kehidupan, mungkin ya bagi saya, kita dengan makhluk selain manusia itu tidak ada bedanya. Menurut saya, kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Makhluk berkaki empat yang pundaknya menghadap ke langit, berkaki empat yang pundaknya menghadap langit, dengan kita yang manusia dua kaki berdiri, ya kalau masih bisa berdiri ya, kalau udah nggak bisa berdiri ya udah stroke, terlungkup ya. Kita itu tidak ada bedanya, Sesiung Secie. Hanya satu pihak manusia bisa menciptakan bahasa, pelan-pelan dia bisa menciptakan senjata, dia menindas makhluk lain. Makhluk yang lain ya selain makhluk manusia, dia tidak bisa, katanya. Tapi nggak pernah kita merenungkan bahwa makhluk yang berkaki empat, yang pundaknya menghadap ke atas, mereka juga sebenarnya berbicara loh, Sesiung Secie. Mereka itu mengeluarkan kata-kata juga. Bedanya kata-kata suara yang keluar dari mulut mereka, kita manusia tidak mengertinya. Tapi bagi mereka sesama yang kaki empat pundak hadap ke atas, mereka itu mengerti bahasanya. Coba perhatikanlah. Yang paling dekat dengan kita yaitu pet, binatang peliharaan, ya kan? Kucing, ikan, ayam, anjing, dan binatang-binatang lainnya, termasuk angsa, termasuk beruang ya, termasuk buaya, termasuk lain-lainnya, Sesiung Secie. Mereka itu punya bahasa tersendiri, Sesiung Secie. Jadi kalau saya pribadi sih, saya tidak menganggap mereka lebih rendah dari kita ya. Saya sih menganggap mereka terkadang, maaf ya, terkadang mereka jauh lebih setia daripada sesama kita. Kenapa saya bisa bilang begitu? Mungkin bagi sebagian orang mengatakan mereka tidak punya ini. Mereka hanya punya naluri. Apakah benar itu? Belum tentu benar, Sesiung Secie. Kita ambil satu contoh. Walaupun tidak diperkenankan ya. Kita ambil satu contoh. Ada yang suka piara kucing aja yang umum ya. Jangan contoh lain. Jangan bilang angsa. Angsa juga ada loh, Sesiung Secie. Kita bilang yang umum aja orang piara kucing dan anjing. Kucing memang kalau lama dengan kita bulunya kan ada kutu, memang bisa masuk ke badan kita juga. Memang kurang sehat kalau terlalu dekat ya. Air liurnya juga termasuk anjing ya. Tapi kita selain melihat sisi itu, yang paling setia dengan kita itu, yang rela mengorbankan jiwa untuk kita, yang rela menjaga kita tengah malam. Kalau ada gempa bumi, ada maling, atau ada pun hal-hal yang gaib yang ingin datang, mereka itu nomor satu ke depan. Kalau ada yang pegang pistol, mau merampok kita, ataupun pegang pisau, yang pertama berani langsung terjun ke depan itu adalah mereka. Saya tidak bilang mereka binatang loh ya, saya bilang mereka. Sedangkan, nggak semua ya, Sesiung Secie ya. Teman kita mungkin, saudara kita mungkin, pasangan kita mungkin, anak kita mungkin, cucu kita mungkin. Bisa nggak mereka melakukan hal yang sama? Saya bukan bermaksud membandingkan ya, tidak bermaksud. Dengan tanda kutip. Ada yang bilang, mereka kan nggak ngerti apa-apa, mereka nggak sayang nyawa, mereka itu kan makhluk berkaki empat hadap ke atas pundaknya. Tapi kalau kita menilai dari sisi lain, yaitu ini hati, Sesiung Secie, mohon maaf ya, mereka itu sama dengan kita.
Kalau menurut saya levelnya itu punya hak yang sama juga itu. Nah, kanan Sisyong Sidi. Silakan Sisyong Sidi, lanjut Sisyong. Sisyong buka mic. Kanan Sesyong, Ya. sharing yang bagus sekali. Jadi sesuai dengan topik hari ini juga tentang yang pertama pahala melindungi satwa, yang kedua tentang memimpikan 6 alam kehidupan. Saya juga ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan sama Jangka Sesyong gitu ya. Nah, sebenarnya nggak nyaman-nyaman banget jadi hewan sebenarnya, jujur ngomong. Tetap aja dalam memimpikan 6 alam kehidupan, alam manusia adalah yang terbaik. Ya, dari contoh yang seperti tadi pun bukan anjingnya yang menikmati uang tersebut, tapi pemilik anjingnya yang memelihara hewan tersebut dengan baik yang menerima uang tersebut. Dan pahalanya itu bisa didapat karena anjing tersebut diberikan pelatihan yang begitu hebat untuk melindungi manusia-manusia lainnya juga, alam sekitarnya juga. Jadi semuanya tentunya harus diperhatikan juga. Anjing tersebut pasti dirawat dengan sangat baik juga, dikasih makanan yang baik juga, dikasih yang namanya grooming yang bagus juga gitu loh. Pasti dijaga dengan baik lah ya. Jadi itu alasan kenapa kita harus melindungi hewan. Tapi hewan di sini itu kadang-kadang kita juga sering berpikir ulang gitu loh. Seandainya misalnya kita lagi di jalan gitu loh, tiba-tiba kita ambil batu bunuh kucing gitu loh. Kita bisa digebukin masyarakat satu tempatan di situ gitu loh. Tapi anehnya gitu loh, kalau kita lagi motong ayam, ya tergantung daerahnya mana juga ya. Kalau di Papua mungkin beda lagi gitu. Timor juga beda, Timor Leste juga beda lagi kali ya. Yang punya hukum adat tersebut gitu loh. Itu kok sebagian besar orang pada umumnya gitu merasa bahwa itu wajar aja gitu loh. Apakah karena mereka lebih lemah seperti tadi Ivin Sesung katakan? Enggak, semua makhluk diciptakan sama derajatnya. Semua makhluk diciptakan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda juga sesuai dengan kapasitasnya. Contohnya kupu-kupu, ya. Sebelum dia bisa lahir jadi kupu-kupu, dia harus jadi kepompong, harus jadi ulat dulu. Dia harus melatih diri, berdiam diri dulu di situ, ya. Bermeditasi selama berbulan-bulan dulu bisa baru menjadi kupu-kupu, bisa terbang. Tapi setelah dia jadi kupu-kupu yang indah pun dia masih tetap harus menjalankan tugasnya, ya. Mengambil sari pati yang ada dari tumbuh-tumbuhan ataupun bunga yang satu ke tempat yang lainnya. Jadi untuk menambah apa supaya lebih banyak lagi bunga-bunga yang hidup dan tumbuh semerbak di mana-mana. Tugas kita sebagai manusia adalah tetap menjadi garam dan terang buat yang lainnya. Menjadi sesuatu yang bermanfaat buat yang lainnya. Gunakan hidup kita itu bukan hanya berkata-kata aja, tapi bertindak langsung membantu sesama. Kanan Sesyong Seci. Kanan Sisyong Sidi ya, itu langsung nusuk ke tulang sumsum. Saya menanggapi sedikit ya, mungkin agak panjang nih ya. Boleh ya host ya, menanggapi sedikit ya. Go ahead. Go ahead ya, boleh ya, oke. Ini dari dua cerita tadi dan dari sharingnya Sidi juga ya, saya menambahkan juga bahwa lautan kebahagiaan dan penderitaan itu tidak terbatas. Ya, pertama, lautan kebahagiaan dan penderitaan itu tidak terbatas. Tetapi ketenangan dan kebahagiaan bisa ditemukan di seluruh pasir pantai penjuru dunia ini. Kalau dulu, kan tadi saya sempat cerita juga tentang piaraan ya. Dulu saya sedikit tidak mampu menemukan kebahagiaan. Jujur aja saya bilang, agak susah. Kenapa? Karena ini kita nih, sumbernya di sini. Menuntut. Dan karena juga kita mengalami hal yang nggak enak sih, setiap anak dari keluarga itu, dia dewasa, dia keluar, dia menikah ataupun dia punya pasangan, dia akan membawa pengalaman hidup dia. Jadi kalau di dalam keluarga yang harmonis, orang tuanya yang lebih bijak, anak itu keluar akan membawa diri yang lebih tenang, lebih happy. Tapi kalau dia pernah mengalami penindasan, dia pernah mengalami tekanan,
Nah, dia keluar akan berbeda, Sisyong Seci. Nah, ini pentingnya. Saya lanjut ya. Sampai suatu hari saya melihat satu kenyataan, Sisyong Seci. Sejak saat itu, saya hampir setiap hari bisa menemukan titik terang tentang cara menemukan kebahagiaan di dalam diri. Hampir ya, bukan bisa ya, Sisyong Seci ya. Karena berusaha gitu. Bukan bisa loh, hampir. Contoh kondisi real yang pernah terjadi ya sekarang ini biasanya aja. Pertama, walaupun kita tidak berprestasi, artinya tidak berprestasi dalam segala hal ya, bidang kehidupan, bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, ataupun lainnya, ataupun pekerjaan karir ya, maka tidak begitu berprestasi adalah bagian yang sangat normal dari setiap nafas kehidupan kita. Kalau kita tidak berprestasi, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan mengatakan, oh gua stres, gua begini. Enggak, itu satu bagian Sisyong Seci yang sangat normal dari setiap nafas kehidupan kita. Karena kita masih bernafas, kecuali udah tidur ya. Yang kedua, tidak bergemilang harta atau tidak hidup mewah. Ini juga hal yang wajar menurut saya, Sisyong Seci. Jadi kita nggak kaya raya pun, nggak hidup mewah pun, nggak tidur di AC pun, menurut saya itu hal yang wajar saja. Terus kan ada orang protes ya, pasti ada yang protes, nggak mungkin nggak protes lah Sisyong Seci peserta sini. Protesnya dalam hati ya. Menurut saya, semua ini bisa terjadi karena karena manusia itu sifat aslinya adalah serakah. Serakah itu bisa juga iri hati ya, kecemburuan sosial itu. Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang telah mereka miliki, kecuali master. Kecuali para rohaniawan yang ada di Cingsa ataupun di tempat lain yang sedang melatih diri. Mungkin mereka beda dengan kita. Dengan saya, bukan dengan kita. Bahkan jika hidup mereka dengan tidak kekurangan pun, mereka tetap merasa kurang baik. Nah, itu manusia umum. Setiap orang itu terperangkap dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Menurut saya, Sisyong Seci ada 4. Ada yang terperangkap dalam penyakit, tapi dia nggak sadar, dia komplain aja, bla 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 ya. Dia udah terperangkap dalam penyakit, tapi ngoceh aja. Yang kedua, ada yang terperangkap dalam kemiskinan. Bukan kemiskinan ini ya, uang ya, tapi kemiskinan batin. Ya itu suka, ya itulah pengen ini, pengen itu ya. Itu satu kemiskinan juga sih, bukan ya dia miskin uang loh. Ada yang kaya juga dia pengen beli pesawatnya nggak nyampe-nyampe kan, dia tiap hari ngeluh juga, ngedumel, ngoceh ya. Dia pengen beli pesawat gitu. Itu juga terperangkap dalam kemiskinan. Ada yang terperangkap dalam pekerjaan yang membosankan. Ini kan banyak yang bekerja juga ya, dia merasa bosan nih. Padahal kalau dia berpikir, dia tuh di tempat kerja dia, di office dia, di perusahaan tempat dia bekerja, itu satu kenikmatan Sisyong Seci, satu ketenangan, satu kesenangan juga. Tapi dia mengeluh, dia merasa bosan, kok gua kerjanya begini-begini aja. Kita contoh satu, pekerjaan Satpam, security. Menurut Sisyong Seci itu membosankan nggak? Kalau menurut saya nggak loh. Kita bisa melihat hal lainnya. Saat dia jadi Satpam security, dia tiap hari bertemu dengan orang yang berbeda. Dia tegur sapa dengan orang yang berbeda. Dia bisa tanya jawab dengan orang yang berbeda. Kalau dia bisa menikmati pekerjaan dia sebagai security, Sisyong Seci, itu pekerjaan yang sangat menyenangkan loh. Tapi mungkin bagi sebagian orang merasa penghasilannya kurang, atau dia kurang ini, kurang itu, oh ini membosankan. Tapi kalau dia menikmati setiap pekerjaan dia bisa tegur sapa, melihat karakter manusia, melihat manusia yang lewat, datang dan pergi, dia bisa melihat the real world, dunia yang nyata. Yaitu manusia itu seperti itu. Dan dia bisa tegur sapa. Banyak teman Sisyong Seci. Yang keempat, ada yang terperangkap dalam kekosongan nadi kehidupan. Nah, ini agak ruwet nih. Mungkin Sisyong Seci bisa yang lebih mendalam nih bisa Sisyong Suryanto bisa ceritakan atau Sisyong Oklay yang lainnya atau Sisyong Joni ya. Yang keempatnya agak susah. Ada yang terperangkap dalam kekosongan nadi kehidupan. Nah, silakan nanti dibahas ya.
Jadi setiap orang itu memiliki masalah dan kehidupan yang tidak terhindarkan senyum-senyum, termasuk yang tadi potong ayam, potong babi, potong ikan ya. Kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan pihak lain. Seperti yang Master sering katakan, kalau kita dengar ya, ada dengar yang teliti, selalu Master bilang itu lautan penderitaan tidak terbatas. Itu dalam bahasa Chongwen kali ya. Kalau saya Indonesianya itu lautan penderitaan yang tidak terbatas. Saat lapar, roti kukus adalah pantai surga. Saat sakit, bisa sembuh adalah pusaka. Sesimpel kalau kita bisa menguraikan benang kusut ini, maka setiap nafas, setiap detik nafas kita adalah surga kehidupan, ketenangan. Contoh lain, seperti kalau kita ikut lomba nih, kalau tidak bisa menang, ya lewatin saja sih, nggak usah ribut juga ya. Tapi saat kita lomba ya kita cheer buat kita punya grup lo ya, sih ya, kan buat keramaian aja ya. Untuk mencapai surga ketenangan batin, perlu kita camkan bahwa kebahagiaan bukan milik orang tertentu. Juga bukan milik orang yang kurang mampu. Tetapi kebahagiaan dan ketenangan adalah milik mereka yang mengenal kepuasan, kanan gitu. Silakan siung saja ya, ada yang mau sharing lagi. Kepanjangan ya kayaknya ya. Silakan. Silakan siung saja. Oh, ada Joni Sisung. Silakan Joni Sisung langsung buka mic-nya. Ya, pagi ya. Anipin Susyong, Hadi Susyong ya. Dan Hansang dan Sopusu ya. Ini cerita ini memang udah berulang-ulang, tapi ya kalau untuk dibahas sih, saya pikir selalu selalu bisa kita sharing saling renungkan dan disaringkan ya. Nah tadi kan ada juga ya membahas tentang itu yang sorga dan neraka ya. Saya sih selalu pernah dengar sih, Mas kan pernah sharing juga ya, yang dia bilang bahwa surga neraka itu kan sebenarnya bisa dilihat ya saat ini atau dirasakan saat ini ya. Nah ini diibaratkan ya kalau kehidupan kita itu penuh berkah lah ya, penuh berkah, penuh kebahagiaan, mungkin juga penuh kelancaran. Nah itu sebenarnya kita sih sedang merasakan surga ya. Tapi sebaliknya, jika hati kita penuh kebencian, penuh dendam, ya kan, terus misalnya penuh kerisauan atau penuh ketakutan itu ya. Nah, kita pasti sudah merasakan hidup seperti di neraka. Nah, itu sih saya rasa itu adalah pemahaman yang sangat simpel ya. Jadi ya seperti Mas Sujo bilang tidak perlu tunggu saatnya nanti gitu loh. Karena memang kalau kita berpikir ya, surga dan neraka itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Apakah seperti yang di buku-buku ya? Siapa sih yang pernah pergi ke surga dan neraka? Kan kita juga nggak pernah tahu ya. Seperti itu. Nah, lalu seperti yang tadi cerita tentang 6 alam kehidupan itu ya, nah ini juga mengingatkan kita ya akan ketamakan akan makanan ya. Ya, padahal sebenarnya kan kalau kita bilang gini ya, kenikmatan suatu makanan itu kan sebenarnya kan itu kan sampai hanya sebatas lidah saja ya. Lewat dari tenggorokan pun sebenarnya kita udah nggak merasakan lagi kan. Kecuali tulang yang nyangkut. Nah itu, tulang nyangkut itu merasakan penderitaan sih, bukan kenikmatan ya. Nah itulah. Nah tapi ini ya, lalu kemudian ya kan seringnya ada orang yang beranggapan gini, bahwa binatang itu memang diciptakan untuk dimakan, seperti itu ya. Ya ini kan sering kita dengar ya. Nah apa benar seperti itu? Padahal kita tahu ya binatang ini kan sebenarnya maksudnya binatang ini kan sebenarnya semua juga takut akan kematian kan. Kita lihat ya sering ada yang seperti yang ya story ya yang kayak mau dikorbankan, kadang aja sampai ada yang ada video atau foto yang kadang sampai bisa menangis seperti itu gitu loh. Ya jadi
sama, binatang itu kan sama seperti kita, takut akan kematian gitu loh. Dan saya sih pernah dengar ya, aduh saya lupa sih sharing dari mana ya, itu jadi dikatakan pada saat binatang itu akan meninggal, pada saat akan disembeli, itu dia kan begitu timbul kebencian, ya kan. Nah, karena timbul kebencian, maka timbullah, berarti aura kebencian itu timbul ya. Nah, itulah yang berarti akan masuk ke dalam dagingnya seperti itu. Dan itulah yang kita makan kan, ya, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita lihat ada lagi tren makan hewan yang kondisi hidup-hidup ya. Kan ada tuh yang cumi yang di kondisi panas-panas dimasukin dibiarin mungkin ada udang juga, kodok ya kalau nggak salah ya kan, ulat juga, dan ada ikan juga yang saya pernah lihat yang digoreng badannya setengah, sedangkan kepalanya masih mulutnya masih bisa buka seperti itu. Nah, kalau kita pikir ya, kan dibilang gini, manusia ini kan adalah makhluk yang penuh kebijaksanaan ya harusnya ya dibandingkan makhluk lain kan. Tapi kenapa ya kadang kok sampai bisa punya hati ya atau noda batin sampai sekejam itu gitu loh. Nah, ini kan balik lagi kan ketamakan akan kenikmatan seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat binatang buas saja kayak hewan buas ya, itu mereka membunuh itu kan juga hanya untuk memenuhi kehidupan hidup mereka ya. Ya kan, mereka nggak ada mencari kenikmatan seperti itu gitu loh. Memang ya sekarang ini kan udah masuk zaman kekeruhan dharma ya. Kan kita lihat lah ya banyak juga yang seperti contoh lagi ya, ini mungkin seperti hewan yang didandan seperti manusia. Ya, Syunsuce kan tahu kan, ada yang seperti anjing yang dikasih baju, ya kan, kucing, monyet ya, karena babi juga saya pernah lihat juga ya didandan seperti manusia gitu loh, ya kan. Bahkan seperti ada ya anjing atau monyet diajarin kan harus diajarin jalan dengan 2 kaki. Tapi kalau di sebaliknya, sebaliknya itu kan itu dengan kondisi 2 kaki. Nah, sebaliknya kan kalau manusia ini malah terbalik ya. Kadang sampai pengen memakai bulu-bulu hewan dan sebagainya. Bahkan saya pernah lihat juga ya kalau nggak salah satu video sampai wajahnya ditato seperti macan seperti itu. Nah, inilah ya kekeruhan dharma di mana dunia jadi terbalik-balik seperti itu gitu loh. Nah, kemudian ada lagi seperti hewan-hewan yang kesayangan tadi itu kan sampai dibawalah dengan pakai mobil, bawa jalan-jalan ke mall dan sebagainya. Padahal orang tua kadang juga nggak pernah ya dilayanin sampai sedemikian gitu loh. Terus kemudian tadi yang cerita kedua ya yang tadi sesuai udah bilang ya teman bajik ya, seperti kita di Seci juga kita sering namanya teman bajik. Nah, saya pikir ya teman baik ya, tadi Sesiong Tanifin bilang ya teman baik ya. Nah, saya lagi pikir ya, kan sering kita sebut namanya mitra bajik ya, atau teman bajik atau kalina mitra ya. Ini saya pikir beda ya kalau dengan teman baik kan. Karena kalau teman baik itu kan teman baik ya, setahu saya adalah teman yang yang ada pada saat kita suka maupun duka. Tapi biasanya pun suka ya, pada saat duka juga biasanya ditinggal juga sih. Pada saat kita kaya, orang mendekat, pada saat kita udah mulai miskin, nah itu udah hilang tuh. Kan sering dikatakan untuk mau melihat teman sejati itulah pada saat kita sedang kesusahan seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman baik itu biasanya selalu dalam kebersamaan ya. Baik salah pun kadang sering dibela seperti itu. Ya, seperti contoh ya, kalau seperti kayak tawuran gitu kan, atau yang teman segeng dan sebagainya. Nah, itu adalah mungkin ya sehidup semati lah, kadang istilahnya kayak gitu ya, saling membela gitu loh. Tapi kalau namanya teman bajik ya, atau mitra bajik ya, nah itu adalah teman dalam kebajikan yang bisa kayak menasihati kita pada saat kita itu berbuat salah seperti itu.
Nah, itulah yang seharusnya ya. Jadi beda dengan tadi hanya semacam teman baik aja gitu loh. Karena kadang gini ya, banyak juga ya. Saya banyak juga menemukan gini loh. Ada yang pada saat ya dia tuh lebih suka, misalnya contoh dia lagi tidak suka kepada seseorang ya, atau dia sedang gosip seseorang, ya kita juga harus diminta mau untuk mendengarin dia gitu loh. Tapi pada saat kita sudah berbeda dengan itu, oh misalnya contoh, oh dia nggak seperti itu, atau kita bantu agar menetralisir ya, nah dia nggak terima. Nah berarti kita udah dianggap, oh lu bukan teman baik lagi, seperti itu. Ya jadi itulah saya pikir harusnya kita menjadi mitra bajik ya, bukan teman baik semata aja sih gitu loh. Itu aja sih Om, kanan ya. Kanan Susyung, itu kenyataan Susyung. Itu kenyataan di lingkungan kita ya Susyung ya. Kalau saya mungkin ada mau sharing lagi Susyung Suci? Silakan kalau mau sharing lagi. Susyung Hardi, apakah ada yang mau di-sharing lagi? Oke, saya coba menangkap eh, kasih tanggapan sedikit ya Sung Joni ya. Kalau Sung Joni kan bilang itu tentang pertemanan ya. Kalau saya mungkin kita bicara yang lebih umum yang terjadi saat mungkin masih sekolah sampai sekarang ya. Nah, kalau menurut saya Sung Suci ya, suatu saat hari nanti saat kita punya kondisi pikiran kita ini sudah tenang dan seperti kita udah tenang nih ya, udah tenang banget nih, kita bisa melihat satu kondisi contohnya dua orang yang sedang memadu kasih ya. Kita akan mengenang kembali apa yang telah kita alami. Dan kita mungkin menggeleng-geleng kepala melihat, mengenang ya, bukan melihat ya, mengenang betapa menggelikan rayuan dan janji-janji manis yang diucapkan ke pasangan kita saat itu. Atau seseorang yang ingin merayu orang pihak lain lah gitu ya. Kalau kita pikiran kita udah tenang, kita terkadang ya itulah dia bisa geli gitu ya kata-kata tersebut ya. Jadi saat Susyung Suci melihat kembali kisah hidup Susyung Suci itu bisa mungkin ya kalau saya ya bisa menghela nafas ya karena sifat kehidupan yang fana itu. Jadi yang benar-benar menyembuhkan batin dan pikiran kita ini itu mungkin bukan waktu yang bisa menyembuhkan ya. Mungkin ada yang bilang waktu bisa juga ya, mungkin juga enggak ya. Tetapi kalau menurut ajaran master kita di Suci ini, yang bisa menyembuhkan batin dan pikiran kita, menurut saya Suci yang saya dapat ya, itu adalah kedamaian dan pemahaman konsep, pemahaman bimbingan di hati Suci sendiri, di hati saya sendiri. Jadi memang waktu bisa karena butuh waktu, tapi yang utama di dalam lingkaran utama ini ini adalah kedamaian dan pemahaman di hati kita yang sudah hati suci sendiri itu. Kehidupan itu tidak menawarkan solusi yang sempurna. Ya, menurut saya sih ya enggak ya suci ya, tidak menawarkan solusi yang sempurna. Hanya puluhan tahun aja kita bernapas. Saya sudah half century ya. Sekarang kalau udah duduk, saya ngomong ke suci saya geli-geli juga ya. Saya udah half century itu. Ada plusnya lagi. Kalau dilihat dengan bijak, ini hanya tentang belajar bagaimana memilih dan berpegang pada kebutuhan hidup untuk mencari nafkah dan berteman. Dan di lingkungan kita bisa pilih kok. Coba kita mungkin ya berhenti sebentar ya. Terus kita lupakan sesaat, lupakan segala sesuatu dulu, lupakan, kosongkan dulu. Terus kita habis tenang, kita ikutin arus kehidupan kita yang kita alami. Terus kita perlahan berjalan, amati, dan tenangkan. Nah,
Menurut saya, kalau lagi ada masalah, yang terjadi adalah apa yang ditakdirkan tidak akan terjadi. Contoh Sesung Suci mungkin khawatir A, B, C, D. Ternyata setelah kita lupakan sesaat, kita ikutin arus, kita amati, kita tenang, yang terjadi adalah apa yang ditakdirkan tidak akan terjadi. Dan juga dia tidak akan datang, Sesung Suci. Ya, manusia sih banyak khawatir, maksud saya ya, saya banyak khawatir ini. Ternyata yang saya khawatirkan barusan kemarin-kemarin ini, berarti bulan 7 ya, itu tidak terjadi itu Sesung Suci ya. Ya semoga yang jelek-jelek juga tidak terjadi ke depannya gitu kan ya. Hidup tidak ada yang sempurna. Tetapi yang ditakdirkan untuk pergi, itu akan pergi. Jadi kita nggak perlu melawan. Dan juga kita nggak perlu menahan itu. Kita hanya perlu tiap hari berdoa, berbuat kebajikan. Muka kita senyum dikit, hati tenang, muka senyum, pihak lawan pun tidak merasa gundah atau keki lihat kita ya, bahasa umum itu keki ya, jengkel lihat kita, atau mungkin udah enggak. Hidup itu juga seperti ombak tepi pantai. Gini kan ya. Kebahagiaan itu separuh adalah usaha kita. Ya, kita kalau mau happy, mau tenang, itu usaha kita, separuhnya usaha kita. Separuhnya lagi adalah karena karma perbuatan kita yang membawa mereka itu kemari. Baik itu kesenangan, bencana, atau hal tidak menyenangkan, itu separuhnya adalah karma yang kita perbuat yang membawa mereka kemari. Tapi ingat juga, kebahagiaan itu untuk mencapai kemenangan, itu separuhnya juga adalah usaha kita, Sesung Suci. Nah, perjalanan kita juga seperti latihan, kalau saya sih dulu pernah latihan Tai Chi ya, SMP, yaitu lembut tapi keras. Seperti mengalah, nah, kan dia begini ya, lembut ya, seperti mengalah, tapi ternyata dia tidak mengalah, gitu, Sesung Suci. Nah, seperti pasrah, tetapi berdiri kokoh seperti pohon ribuan tahun, Sesung Suci. Ini kalau menurut saya. Nah, kanan. Silakan, Sesung Suci, lanjut yuk, silakan. Silakan bagi para yang Sesung Suci, para budiman, para yang sudah peserta Sinbasnya, silakan sharing apa yang sudah didapatkan dari sharing-sharing Pipi Liang, Jangka Sesiung, Sidi Sesiung, Joni Sesiung, dan lain-lainnya, dan terutama cerita Masar itu. Silakan. Amin Tofo, Sesung Suci men, 早上好呀。 Kanan Sesiung Suci Puspa, kanan. Sesiung Hadi ya. Kita kangen sang dan ya kangen Sesiung Suci men semuanya ya. Memang kalau kita bilang dalam kondisi kita bisa hidup sebagai manusia yang dalam kondisi sehat itu penuh berkah ya. Apalagi yang Master selalu mengingatkan kita ya, bagaimana kita harus menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Jadi bukan sesama antara manusia, tapi juga dengan semua makhluk. Ini Puspa kadang-kadang juga dulu ya, biasanya kalau berdoa kan kita suka bilang semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini hanya kita ucapin dalam kata-kata ya. Tapi kita tidak pernah benar-benar berpikir yang kita ucapin ini apa. Kadang-kadang cuman taunya kalau dulu ya pergi wihara kan kita ikut vegetarian ya. Tapi setelah masuk ke pintu Dharma Suci, setelah mendengarkan ceramah dari Master, kita baru paham bahwa Master selalu mengingatkan kita bahwa jalinlah jodoh yang baik dengan semua makhluk. Itu baru Puspa benar ngeh yang selama ini saya ucapkan dalam kondisi setelah kita ninjing atau kita baca parita yang terakhir ini ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah yang membuat Puspa merasakan, wah ternyata yang selama ini saya hanya mengucapkan, tapi saya belum melakukan. Tapi setelah masuk ke pintu Dharma Suci inilah yang Puspa langsung berusaha bagaimana untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk dengan bervegetarian. Memang awalnya tidak mudah ya Sesung Suci men ya. Karena Puspa juga waktu masuk itu awalnya waktu bervegetarian itu 108 hari ya. Karena katanya kalau mau pergi ke Taiwan harus bervegetarian selama 108 hari. Waktu 108 hari ya namanya kita baru awal itu ya untuk bervegetarian. Dalam 108 hari untuk makanan itu kita masih belum tahu nih. Makanan yang harus bisa seimbang sehingga membuat tubuh kita tidak kekurangan gizi.
Jadi Puspa kan taunya hanya seperti tempe goreng, tahu goreng, kangkung dica, bayam di kuah, yang hanya simple ya, itu ternyata kita bisa kekurangan gizi semen. Jadi akhirnya Puspa sakit nih, kondisinya udah benar-benar lemah, langsung ke dokter. Dokter tanya, ini kondisinya benar-benar sudah drop ya. Itu padahal udah beli tiket loh untuk berangkat. Wah, kalau udah drop begini bagaimana ya? Dokter bilang, sebenarnya kalau benar-benar mau vegetarian, kita harus pahami dulu kondisi tubuh kita ini makanan apa yang supaya bisa membuat kondisi kita tubuh kita bisa sehat tetap stabil ya. Ternyata dia bilang kita kalau vegetarian harus makan yang berwarna-warni dan kita juga harus makan kacang-kacangan. Jadi itu semuanya sehat ya, kacang warna-warni, buah-buahan warna-warni, sayur-sayuran warna-warni. Hanya Puspa baru merasa, oh ternyata begitu. Jadi awalnya kita kalau tidak paham, kita kalau langsung vegetarian hanya memakan sayuran yang simpel itu sebenarnya tidak bisa memenuhi gizi dalam tubuh ya, Suciman. Akhirnya setelah memahami itu, untung kondisinya mulai agak baikan, makanya bisa berangkat. Jadi sampai di sana itu pas ikut pertobatan ya, pertobatan besar ya itu pas pertobatan besar. Ternyata yang Puspa waktu ikut pertobatan di dalam kondisi yang kita lihat itu ternyata di dalam pikiran kita semua keluar, semua hal yang kita lakukan yang tidak baik itu semuanya keluar. Itu benar-benar sangat mengerikan ya, sampai itulah yang membuat Puspa, wah ternyata sungguh ini adalah sesuatu yang tanpa kita sadari di dalam gudang kesadaran kita itu muncul semuanya. Apa yang dulu apalagi ya waktu kelas berapa tuh suka, kalau dulu tinggal di Jambi kan suka kalau air pasang tuh kan biasanya dia orang suka nangkap ikan loh. Jadi Ii punya anak suka ajak nangkap ikan di rumah dia kan bawahnya tuh kayak gimana ya, kayak kalau sudah musim hujan tuh bisa banjir gitulah. Jadi nangkap ikan dia yang kan kita takut, Puspa kan takut cacing, dia tidak takut cacing, dia yang iniin cacing. Waduh, itu yang benar-benar semuanya keluar, yang kita perbuatan yang tidak baik kita lakukan semuanya keluar. Itulah yang membuat Puspa merasakan ini sungguh sangat mengerikan ya, apalagi seperti kita setelah mendengarkan Dharma Master bahwa ada 6 alam ya. Alam yang paling kita mengerikan yaitu alam penderitaan yang sangat-sangat menderita, yaitu kita terlahir sebagai makhluk-makhluk kecil yang selalu harus menderita. Jadi di sinilah Puspa hanya bertobat. Sudah bertobat, kita harus bertobat setiap saat loh, karena kita tanpa sadari kita banyak melakukan yang sudah melukai makhluk lain. Seperti kita bilang, di rumah-rumah ada semut. Tanpa sadari kadang-kadang kita nggak tahu tangan lebih cepat atau penglihatan terlalu lama, kadang-kadang tanpa kita sadari kita waktu mau ngelap itu udah langsung ngelap kena gitu. Jadi itu adalah perbuatan yang bukan kita mau ya, tapi tanpa sadari kita sudah melukai mereka juga. Itu pun kita harus bertobat. Jadi disinilah kadang-kadang kita merasakan dulu kan suka fungsi. Oh bagaimana kita untuk melepas makhluk-makhluk, ada ikan, ada burung ya. Sebenarnya setelah masuk ke pintu Dharma Suci baru dengar Master bilang, fungsi yang terbaik adalah bagaimana kita berusaha tidak memakan mereka lagi, tidak melukai mereka lagi. Karena mereka waktu mau dibunuh, sebenarnya mereka ada rasa ketakutan, mereka juga ada rasa kesakitan, mereka juga ada sedih, mereka juga ada rasa benci. Itu yang semuanya akhirnya kita bisa merasakan sendiri ya. Kalau kita hanya memakan sepotong daging, sebenarnya itu sudah masuk ke dalam kondisi kita. Makanya kenapa kita kadang-kadang suka takut, suka ada apapun kita merasa tidak nyaman, ada kerisauan apa ya. Jadi inilah yang Puspa merasakan kenapa Master selalu bilang kalau bisa kita menjalin jodoh baik dengan vegetarian. Kita berusaha supaya tidak ada lagi kebencian atau hal-hal yang tidak baik yang masuk di dalam kondisi kita punya gudang kesadaran. Jadi disinilah Puspa merasa sangat kangen kepada Sang Ren ya, yang begitu bijaksana, selalu membimbing kita, mengingatkan kita, jalinlah jodoh yang baik. Karena kita tahu bahwa semua makhluk-makhluk itu, sebenarnya mereka juga awalnya juga mungkin adalah manusia seperti kita. Tapi mereka melakukan kesalahan sehingga mereka terlahir di alam-alam rendah. Sekarang kita semuanya sungguh berkah telah mendengarkan Dharma, memahami Dharma, dan kita juga bagaimana mempraktekkan Dharma kembali, jalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Karena kita tahu ya, kalau kita akan jalan suatu saat, itu biasanya sudah ditunggu nih, ditunggu sama semua makhluk yang aneka ragam ya.
Jadi inilah kita harus ada tekad ikrar yang kuat. Bagaimana kita tetap akan dalam pelatihan menjadi bodhisatwa yang sebenarnya. Karena kita tahu kalau kita tidak ada tekad ikrar yang kuat, biasanya kita akan melakukan hal-hal yang kita tanpa sadari itu juga akan menyimpang ya. Kenapa Puspa suka dengar Master bilang, dengan Liu Tuan Sing, dengan adanya 6 sat paramit itu, kita selalu harus di dalam sila. Ini sangat penting untuk kita ya, menjaga sila ini. Jadi kita tidak akan menyimpang. Mungkin hari ini yang Puspa dapat ya Susung Sejimen ya, jadi kita harus setelah memahami Dharma Master, harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah langkah yang mengajak kita ke pintu yang benar-benar sangat damai. Kalau kita sendiri tidak mempraktekkan bagaimana untuk yang lain. Kita punya sanak keluarga, mungkin kita punya anak-anak, keluarga kita ya. Kita maunya juga mereka sama-sama dengan kita di jalan kebenaran ini ya. Jadi kebenaran sejati ini sangat luar biasa. Mungkin dari Susung Sejemen, mulai dari kita, nanti kita akan ajak anak-anak kita, saudara kita, dan juga mungkin kita punya Susung yang di rumah juga atau Suci yang di rumah juga ya. Jadi benar-benar di dalam satu keluarga yang sangat happy. Lihat dari Susung Tanlipin ya, itu sampai anak-anak semuanya juga ikut ya. Puspa merasakan sungguh bahagianya ya kalau kita semuanya bisa sama-sama di dalam satu kapal ya. Inilah yang Puspa merasakan sama-sama kita menyebarkan Dharma ini, wariskan kepada anak cucu kita. Ini sangat penting ya. Kan en susong sejeman, kan en susong tan living nama hati susong kan en ami fofo. Kanan Sejak Puspa, kanan ya. Cerita awal masuk juga mungkin saya melihatnya ke arah Sejak Puspa juga. Ke arah Susyong Suryanto ya. Pembawaannya tenang, ya. Karakternya bicaranya juga tenang ya. Walaupun lagi ada sedikit stres, tapi pembawaannya tenang gitu. Saya melihatnya ke arah sana juga, Susyong Suci ya. Baik ya, saya lanjut sedikit ya, Susyong Suci ya. Ada yang mau sharing ya, menanggapi tentang sharingnya Suci Puspa, Susyong Joni, Susyong Sidik, Susyong Jangka, Suci Vipiliang. Mungkin ada yang mau menanggapi tambahan? Biasanya kan banyak ya. Suci Fubi, Susyong Hoklai, Suci Gunawati, ya ada nggak? Kalau nggak ada saya, oh ada nih satu, Suci Rina, silakan. Ong Ciwei, Suci Rina, yang mana yang ini? Silakan saya. Ya, selamat pagi, Tan Livin, Susyong, ya, selamat pagi Hadi Susyong, ya, An ya Susyong, Kanan ya, kanan. Ong Cewe dengan itu Ratna Susyong, Oh ya Ratna ya Ratna salah saya. Soalnya itu RNA ya. Maaf. An ya Susyong, ya, An kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya, An ya Susyong Suci, ya, An kepada Susyong Suci yang telah sharing sebelumnya ya. Ya, jadi memang mengenai cerita pertama dan cerita kedua, ya cerita pertama Master telah menyampaikan bagaimana cara kita dalam hidup ini. Ya, cara hidup ini memang berbagai macam ya. Ada seperti kita tahu ya di Suci ya, cara makan kita diberitahukan bagaimana cara makan yang lebih baik begitu ya. Cara tidur kita diberitahukan cara tidur seperti apa. Dan juga di dalam hidup ini kita mempunyai berbagai macam aktivitas dengan caranya kita masing-masing. Dan hari ini kita diingatkan kembali pada saat cara makan, bukan hanya dari posisi kita makan, sikap kita pada makan, nah, namun juga apa yang kita makan, ya. Dengan demikian, kadangkala ya, kalau kita melihat seseorang berkata sehingga menyakiti kita, ataupun kita merasa terganggu dengan orang tersebut, misalnya, sebetulnya itu bukan orangnya tersebut melakukannya, namun cara dia pada saat bersikap di saat itu menyinggung perasaan kita ataupun dan lain-lainnya ya. Jadi, namun kadangkala kita karena hanya satu cara seseorang salah kepada kita mohon maaf ya, kita kita menganggapnya orangnya ya. Orang itu demikian, orang ini demikian ya. Padahal itu hanya caranya dia pada saat bersikap di satu kondisi itu dia melakukan kesalahan. Ya, jadi
Ini akhirnya menimbulkan kebencian dan dendam hanya karena satu cara seseorang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita menganggapnya sebagai satu keseluruhan bahwa orang itu telah menyakiti saya dan lain-lainnya ya. Jadi kita berusaha untuk melihat bahwa seseorang bisa saja melakukan kesalahan dalam melakukan satu cara bersikap. Namun bukan berarti bahwa orang itu salah secara keseluruhannya. Ya, jadi dengan demikian kita bisa melihat juga ya kalau keluarga misalnya pasangan suami istri ya, kalau kita melihat cara dia bersikap dengan satu hal itu salah, maka ya kita bisa memberitahukan bahwa cara itu kurang tepat atau cara itu salah, maka kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Namun tidak timbul bahwa satu pemikiran dalam kita, dalam gudang kesadaran kita bahwa dia orang seperti itu. Ya, jadi ini satu proses yang berhubungan dengan cerita kedua, mengapa pentingnya kita menumbuhkan cinta kasih. Ya, cinta kasih berarti kita ingin semua makhluk berbahagia. Semua makhluk berbahagia itu termasuk juga siapa? Termasuk diri kita sendiri. Apabila kita tidak menyakiti diri kita sendiri, maka itu dimulai dari kita bisa mencintai diri kita sendiri dan juga berusaha terus untuk menumbuhkan cinta kasih dalam diri kita. Karena cinta kasih ini ibaratnya bagaikan benih. Benih ya yang terus kita harus jaga, kita harus rawat ya sehingga benih cinta kasih ini bisa terus bertumbuh dan juga memberikan manfaat kepada kehidupan kita dan juga kehidupan semua makhluk. Ya, cảm ơn ya, Tan Li Phin Sư Siêu, cảm ơn Đi Sư Siêu ya, cảm ơn Sư Siêu Thích Chế. Mohon maaf ya kalau ada silap kata ya, cảm ơn. Dan Susyong Ong Chiwe. Susyong Rimba silakan langsung resen. Silakan. Oke, cảm ơn Sang dan selalu membina kita ya. Cảm ơn Sư兄Sư姐yang sudah sharing, cảm ơn Ông Ciwi yang mitra pajak saya. Ya, tadi dari sharing saya tangkapkan dari Puspawati Sece, ya itu tentang pahala perlindungan satwa. Ya, di kesimpulan kalau kita tidak makan hewan dagingnya, berarti kita udah function ya. Itu jadi sangat simple sebenarnya kita membuat hanya dari cara kita ya setiap hari ada niat pikiran yang baik ya kita jangan makan yang bernyawa itu termasuk udah melindungi satwa dan kalau mereka tidak ditangkap mereka juga bisa berumur panjang demikian juga kami juga ingin hidup sehat panjang umur ya kita juga belajar function tidak makan jadi vegetarian lah kita semua ya jadi tentang tadi Om Ciwi Susyong cerita itu tanggapan saya ya kita semua harus ada rasa pengertian kenapanya gitu ya juga harus ada satu lagi bertoleransi ya memang itu dalam membina diri kita sendiri ya kan harus ada pikiran itu bertoleransi karena apa tidak ada yang sempurna di dunia ini jadi juga mengkikis ya kalau ada masih ada seperti tersimpan di pikiran kami itu berupa yang tidak baik ya berupa sampah kita jangan memikirkan lagi anggap itu jadi masalah buat kita untuk pikir apa ya kan kita masih banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan ya seperti Adi Susyong ya setiap hari ada kirim Jingsi ya kan kita juga boleh belajar dari yang bagus kita klik dengan
handphone ya, bisa ke teman, saudara, keluarga, ya. Dimanapun kalau Jingsi yang bagus, memang semua bagus ya. Kadang-kadang mereka tidak baca, kadang baca, pas baca ya mereka suka ya kan. Nah itu juga bisa membuat mereka bahagia, senang ya kan. Itu semua yang bagus lah kalau ajaran master semua bagus. Jadi kita tak perlu meragukan lagi untuk forward ke yang lain. Kecuali mereka ada yang juga jangan forward sekali banyak-banyak ya. Mereka bisa eh, tak sanggup ya meresap ya. Jadi takut ya ataupun bisa mengganggu kapasitas handphone mereka ya karena handphone yang eh, bisa penuh ya, penuh data sehingga bisa membuat mereka hang ya. Tampaknya bisa hang juga ya. Handphonenya bisa kapasitas memorinya hang nanti eh, bermasalah ya. Jadi mereka juga. Jadi kita perlu belajar juga cara macam mana penyimpanan data yang bagus kita save ke file dan pindah ke komputer ya untuk sharing, untuk eh, buat hal-hal yang bagus lah itu kita save ya supaya handphonenya rusak datanya masih ada di komputer. Bagi orang anak muda masih tahu pakai ya. Ya, kalau yang udah berumur seperti saya, udah di atas 60 masih tetap mau belajar buat video, gimana cara buat video. Saya juga ada belajar sih, saya bisa buat. Jadi juga harus rajin dan faikan eh, kegiatan, foto-foto, video kegiatan kita faikan yang dengan yang baik, ya kan. Eh, itu nanti bisa buat suatu hari ada waktu saya susun eh, dari video dari awal masuk suci sampai sekarang sebanyak kali lah. Enggak, kalau mau cara susunnya macam mana ya kita kalau tahu susun kami susun sendiri tidak perlu minta orang lain ya kan kebanyakan orang juga sibuk ya susun susun atau anak pun sibuk enggak mungkin dia minta dia bantu susun eh, ini karena apa yang kita buat apa yang kita foto apa yang kita videokan itu kami yang paling tahu dan perasaan itu juga kami yang paling tahu paling ngerti. Jadi kami yang susun itu yang paling cocok. Jadi master sok pandian ya, pandian lalu tulis ya atau catatan buat satu buku catatan untuk ke generasi kita membaca. Kalau tidak mereka tidak baca, kami sendiri baca pun merasa sangat fasih ya. Kami yang melakukannya. Jadi apa yang kita lakukan ya kan kita lebih terasa manisnya. Ya, seperti saya menanam pohon buah, kalau buahnya udah pepaya paling gampang ya. Kalau buah pepaya bijinya tuang dia udah tunas pok ya. Nah, itu udah mulai tunas daunnya udah keluar sikit-sikit panjang kita cari lahan nanam. Udah berapa kali berbuah dapat terus dapat makan. Nanti udah mati nggak apa, nggak sayang, nanti tanam lagi. Jadi dia bisa jadi hasilnya ya buahnya. Sama juga kita melatih diri, ya juga ada buahnya. Ya demikian ya sharing saya ya, kan Susyung Suci. Kanan Susyung Rimba, kanan ya. Kanan. Saya ini kan judulnya Kong Shou Sen Kong Te ya. Ya ini judulnya begitu ya. Ya benar ya. Saya nggak lihat. Nah, jadi saya
saya sendiri juga berusaha vegetarian. Kita nggak bisa pungkiri bahwa saya 100% vegetarian karena pasti kemakan ya, Sisyong Seci ya. Nah, tapi saya pernah dapat satu pas saya lagi scroll-scroll apa ya, YouTube ya atau apa ya, orang atau ada grup yang kirimin ya. Jadi ada seorang perempuan mengatakan bahwa dia bervegetarian bukan hanya karena dia cinta kasih, tapi mungkin dia nggak sadar ya itu sebenarnya awal dari segalanya. Dia hanya mengatakan dia tidak mau perutnya dia diisi dengan mayat-mayat, jadi lahan kuburan gitu, lahan kuburan untuk makhluk hidup lain. Gitu. Nah, di situ dia bervegetarian. Saya lupa saya nonton di mana itu dia punya apa artikel yang mungkin sosial lain tahu ya. Nah, saya sedikit menanggapi Sesyung Rimba punya sharing ya tadi tentang toleransi ke orang lain dan toleransi ke diri sendiri ya. Nah, saya mulai ya Sesyung Seci ya. Mohon maaf ya kalau salah ya, ini hanya pendapat pribadi aja. Kalau menurut saya toleransi itu nikmatilah setiap detik perjalanan. Ya. Seperti kita menikmati sinar matahari yang setia. Setia banget ya, terbit setiap pagi. Ya. Kita juga tidak perlu terlalu keras terhadap diri sendiri. Jangan juga melawan kehidupan. Karena siapa sih diri kita? Kita bisa apa sih gitu kan? Kita dari kecil banget. Kesehatan Sesyong Secie ya, adalah tabungan dari Sesyong Secie sendiri. Kebahagiaan Sesyong Secie adalah bagian dari tabungan tersebut, yaitu bunga berupa bunga interest ya. Kita juga jangan terpaku pada hal sepele. Lebih seringlah kita ambil cangkir, kita isi air putih ya, bukan isi wine ya. Bersulang atau kanpei cir untuk kehidupan kita. Artinya apa ya? Kita nikmati aja kehidupan kita apa adanya, yang sekarang ada, kita bersyukur ya. Jadi kita kanpei pakai cangkir isi air putih atau isi air teh lah, atau isi air jeruk gitu ya. Sesyong Secie hanya perlu perlakukan diri Anda sendiri dengan baik. Jadilah orang yang sederhana, walaupun berlebih, bisa memiliki yang lain. Tapi kesederhanaan ini adalah awal dari kebahagiaan juga, awal dari ketenangan batin. Walau kita berlebih ya, itu seperti kata Master, janganlah, nggak usah di-show ke orang lain ya. Kalau mau tenang, kalau kita mau tenang nih, lepaskanlah kesalahan orang lain yang salah kata ke kita. Banyak ya, saya juga sering salah kata. Ke Sesyong Hardi juga saya mungkin sering salah kata juga, saya sering bercanda sama dia itu. Bebaskanlah hati Sesyong Secie sendiri dari belenggu kesalahan yang diciptakan oleh orang lain. Mungkin bukan orang lain, tapi Sesyong Secie sendiri yang menciptakannya itu. Semakin jauh Anda melangkah, semakin jelas segalanya dengan seiring detak waktu. Jadi kita mungkin akan belajar juga dari hal-hal kecil ya yang kita alami itu. Untuk menjalani kehidupan yang mudah dan bebas, Sesyong Secie harus sabar dan tidak panik. Jangan terburu-buru, bisa juga kita tunggu saat-saatnya itu akan datang. Jadi kalau bahasa kerennya ya waktulah yang akan menentukannya. Kalau bahasa kerennya pu se pu pao, se qi wi tao, bukan tidak ada balasan tapi waktunya belum nyampe katanya gitu ya. Banyak di antara kita itu sudah setengah abad umurnya, yaitu di atas gocap. Gitu kan. Di paruh kehidupan ini, semuanya hanya tercermin dari pola pikir kita Sesyong Secie, yaitu toleransi ke diri kita dan orang lain. Kita juga terkadang ya, saya coba ya, bukan nggak coba, saya juga coba jangan marah. Jangan juga maksudnya jangan juga mencoba menyenangkan hati orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Kecuali kita menenangkan diri sendiri untuk menetralisi
suasana. Nah, itu beda ya, ya. Dua hal yang berbeda nih, bertolak belakang. Kita hanya cukup menyesuaikan diri dan jangan ada yang menjadi pengecualian. Mungkin agak rumit ya, saya juga belajar. Terkadang kita perlu bersikap baik pada diri sendiri. Niscaya hidup akan lebih mudah. Saat kita ada konflik, ya kita berbaiklah diri sendiri, ya kita pergilah gitu kan, nggak usah terlalu banyak pertengkaran lah, debat gitu. Jangan juga kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Contoh kemarin kita lihat TAE Night ya di Jakarta. Orang ada yang bisa showy dengan begitu bagus, ada yang nggak bisa, ada yang pintar nyanyi, suara bagus, ada yang nggak bisa. Nah, kita nggak perlu bandingkan diri kita dengan mereka. Ada yang, ya banyak lah saja, nggak perlu lah. Saat ada waktu, kalau sekarang nih bahasa kerennya nih ya, kalau lagi ada stres ini, mungkin kita perlu healing bahasa kerennya. Atau jalan-jalan, pergi melihat gunung dan lautan yang luas, atau kita ke pantai, yang free aja, ke Pikdu aja tuh pantainya free. Hanya cukup segelas air putih. Jika kita nih bisa hadapi semuanya dengan tenang, maka niscaya hidup akan jauh lebih menyenangkan sejujurnya. Nah, itu kalau menurut tanggapan saya, apalagi kemarin kita sudah nonton TAE Night ya. Banyak orang yang jauh menderita kekurangan, ada lebih menderita dari kita ya sejujurnya. Silakan kalau ada yang mau lanjut sharing sejujurnya. Silakan. Silakan ya. Atau ini jam berapa ada? Atau kita mau masuk kuis Sesiung Hardi? Boleh sih, Sesiung. Ya, silakan Sesiung. Yuk, kita mulai yuk. Ya. Baik. Baik, kita masuk ke host, kita masuk ke kuis ya, host. Kan? Oke, kita masuk ke kuis nomor 1. Memimpikan 6 alam kehidupan, yaitu kisah ini diambil dari karangan siapa? A. Mahabiksu Xuanzang, B. Mahabiksu Kumarajiva, C. Mahabiksu Bodhidharma, D. Mahabiksu Lianqi, dan E. Mahabiksu Huineng. Silakan Sesiung saja. Tiga, 2, 1. Jawabannya adalah D. Mahabiksu Lianqi. Kuis nomor 2, dalam kisah makanan yang paling disukai oleh seorang nyonya dari keluarga berada adalah sayur-sayuran segar, B. Buah-buahan musiman, C. Makanan laut yang diasinkan, D. Masakan vegetarian, dan E. Daging hewan terutama yang dimasak saat masih hidup. Silakan dijawab Sesiung saja. Seorang nyonya dari keluarga berada. Oke, jawabannya 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Daging hewan terutama yang dimasak saat masih hidup. Oke, kuis nomor 3. Siapa yang menjawab hewan-hewan ini dilahirkan untuk dibunuh dan disantap oleh orang? A. Istri, B. Suami, C. Tukang masak, D. Pelayan, dan E. Penjual ikan. Tiga, 2, 1. Jawabannya adalah istri. A. Istri. Baik. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Di manakah kisah ini diambil? A. Guangdong, Tiongkok, B. Fujian, Tiongkok, C. Zhejiang, Tiongkok, D. Beijing, Tiongkok, dan E. Heilongjiang, Tiongkok. Silakan Sesiung saja. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Zhejiang, Tiongkok. Kuis nomor 5. Mereka memutuskan untuk pergi kemana? A. Pergi ke pasar, B. Mengunjungi kerabat, C. Berwisata ke pegunungan, dan D. Berkunjung ke sebuah vihara, dan E. Menghadiri pesta.
3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Berkunjung ke sebuah vihara. Baik, pertanyaan nomor terakhir ya, Sesiung Secie nomor 6. Apa yang mereka lihat saat menyeberangi sungai yang besar? A. Sekelompok petani sedang memanen padi. B. Perahu wisata sedang berlayar. C. Pedagang sedang menjual hasil laut. D. Nelayan sedang menangkap ikan dengan jala yang besar. Dan E. Anak-anak sedang bermain di tepi sungai. Ini kuis terakhir ya, Sesiung Secie. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Nelayan sedang menangkap ikan dengan jala yang besar. Silakan, Sesiung Talifin, kembali ke Anda. Kanan Sesiung Hardi, kanan para peserta kuis Inpas yang sambil menunggu, mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi ya. Silakan. Pagi Sesiung Talifin, Kanan. pagi Sesiung Hardi, Pagi kan Ensang dan Palai. Sokuse ya, kan Ensang dan bercerita, kan semua Sesiung Secie yang sudah hadir dan berbagi hari ini. Jadi sharing daripada Sesiung Secie semua itu ya membuat kita semua menambah pengetahuan tentunya ya dari berbagai sisi. Memang semuanya tentunya kalau kita belajar di Seci, Master mengajarkan agar kita selalu bertoleransi seperti kata Rimba Sesiung tadi ya, Sanjie Paudong, toleransi dan memaafkan. Dan kita juga belajar melihat dari berbagai sisi, bukan hanya dari sisi sendiri saja, dari cara pandang sendiri saja. Karena kalau kita hanya dari cara pandang sendiri saja, nanti kita menjadi merasa paling benar. Nah, kalaupun nggak merasa paling benar, nanti kita suka mencari yang mana yang paling benar gitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata pengalaman dia, pengalaman saya, pengalaman kamu, pengalaman mereka, semua beda-beda, memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi datang dari keluarga yang berbeda. Jadi dari keluarga-keluarga yang berbeda tentunya memiliki kebiasaan-kebiasaan berbeda, cara pandang berbeda, cara hidup yang berbeda. Banyak sekali perbedaan. Jadi kita jangan menyamakan, jangan harus sama gitu ya. Juga tidak membeda-bedakan, wah kok dia begini, aku begitu ya. Jadi membeda-bedakan kita dengan hewan atau membedakan dengan siapa, nggak, memang juga nggak perlu dibeda-bedakan. Nggak perlu dibeda-bedakan, sudah beda sih, tampilnya sudah beda gitu ya, manusia dengan hewan gitu. Jadi beda ya. Jadi yang tidak beda adalah sifat hakiki kebudayaan yang katanya dimiliki semua makhluk. Nah, itu yang tidak beda. Itu yang setara. Tapi secara tampilan semuanya berbeda, cara bahasa semuanya berbeda ya. Jadi kita nikmati saja gitu perbedaan-perbedaan ini. Cara pandang function juga berbeda ya. Kita bilang function kita dengan tidak mengkonsumsi kita sudah function, betul. Tapi ada mereka juga mau function, mau beli di pasar, dibuat function ya, itu juga cara pandang mereka. Mereka punya kebiasaan, bahkan didukung oleh suhu-suhunya, oleh siapanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu salah gitu. Yang paling benar adalah cara saya gitu. Saya merasa nggak begitu ya. Jadi seperti juga suami istri tadi, istrinya nggak vegetarian, dia vegetarian. Dia cuma bilang, aduh, waktu ulang tahun ya, waktu hari-hari kan dia nggak ngomong apa-apa, biar aja ya udah. Istrinya memang nggak suka vegetarian, gimana ya? Dia bisa memaafkan, dia sanci, Paulung, toleransi. Dan ternyata saat yang tepat, ya, waktunya tepat, timingnya tepat, jalinan jodohnya tepat, akhirnya istrinya juga menjadi vegetarian. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita tidak lagi melekat kepada pandangan sendiri ya, bahwa inilah dia yang paling benar. Ya kalau kita bilang ini mungkin yang paling cocok buat saya, ini lebih cocok gitu ya. Oh ini paling cocok, saya paling cocok ya dengan cara function itu adalah makan vegetarian. Saya tidak cocok untuk mengikuti function yang besar-besaran, apalagi ya function besar-besaran, karena seperti kata Master tadi, kalau function besar-besaran itu kita akan pesen, nanti kita mau function besar-besar nih dengan suhu besar, function besar, kita akan liput semua ya, membuat semua dunia tahu bahwa kita sedang melakukan function yang spektakuler. Pesanlah hewannya,
sekian ribu. Wah, terjadilah penangkapan besar-besaran. Jadi kalau sudah begitu, siapa yang salah ya? Nggak tahu juga siapa yang salah. Nah, itu jalinan jodoh dan karmanya ya. Jadi, tapi ada yang begitu ya, ada ya. Mereka dengan apa konsepnya sendiri, mereka dengan metodenya sendiri, ya kita metodenya berbeda, ya kita tidak menolak. Kita tidak menolak mereka, tapi saya menolak untuk melakukannya sendiri gitu. Kalau mereka mau melakukan, oh silakan saja, go ahead, nggak masalah gitu ya kan. Jadi perbedaan-perbedaan semua yang muncul itu tidak membuat kita menjadi risau. Ya, perbedaan muncul ya nggak apa-apa ya, memang berbeda-beda kok gitu ya. Kenapa risau? Kalau ada hewan gajinya 15 juta, 20 juta ya kita nggak usah risau. Masa kita kepengen jadi hewan, kata Jangka ya. Janganlah, jangan jadi hewan Jangka. Gitu ya. Udah susah-susah lahir jadi manusia, kepikir mau jadi hewan gitu ya. Bercanda ya. Jadi itulah fenomena yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita itu harus tetap tenang melihatnya, jangan terbawa ke sini, terbawa ke sono, jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi bahwa semua orang harus bervegetarian, itu terlalu tinggi ekspektasinya gitu ya. Nanti yang jadi kerisauan ya. Keluarga saya semuanya harus vegan. Waduh, anak-anak nggak mau, berantem dulu kita nanti sama anak. Ngapain? Ngapain? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Masing-masing nanti ada jalanan jodohnya. Satu saat kayak tadi si ibu tadi, mungkin barangkali dia melalui mimpi, ya dia melalui mimpi, mungkin yang lain melalui temuan, dia yang lain mungkin melalui ada pembicaraan dengan siapa, melalui mungkin juga ada mendapatkan uang seed atau segala macam. Itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kita kok nggak pernah dikasih mimpi ya? Ya, mungkin beda gitu ya. Saya nggak pernah mimpi gitu ya. Biarin aja. Gitu, nikmati apa yang ada, syukuri apa yang ada. Ya, kita selalu sanje paulung dan kita cucukan ya, cucukan sanje paulung. Ini udah master udah ajarin cucukan itu cucu. Kita merasa ya puas lah, cukup puas ya dengan kehidupan yang sekarang ini. Kita bersyukuri hidup kita ya, bisa bertemu dengan Sesiung Sece semua, bersyukur selalu ya, baik Sesiung Sece yang sudah PG 100%, yang belum 100%, yang masih belum PG, semua adalah menjalin jodoh baik kita ya. Kita saling menghormati, saling mengerti bahwa eh, kalau tiba saatnya tepat, ya semua akan menjadi seperti apa yang mungkin diidam-idamkan master gitu ya. Dan kalau ada yang belum, ya nggak apa-apa juga, kan perjalanan. Perjalanan itu masih jauh ya. Kalau ikan Ini suara saya hilang atau suara oleh Sesiung yang hilang ya? Suara beliau yang hilang. Baik, sambil nunggu Sesiung Hoklai lanjut ya, mungkin Sesiung Hardi boleh bacakan nggak ini pemenang? Udah ada belum ya? Udah ya, sepertinya ya. Iya, ya, iya. tadi Baik. terlempar ya, sorry ya. Lanjut. Silakan. Nggak apa-apa udah. Kasih yang ini dulu ya. Saya cuma minta maaf aja, saya udah melemparkan diri keluar saya. Maaf. Silakan Sesiung, silakan. Kanan ya Sesiung Hoklai ya, kanan. Sesiung Hoklai. Baik, kita bacakan pemenang kuis untuk hari ini. Yang untuk topik memimpikan 6 alam kehidupan, yang nomor 1 adalah Lina A. Setia Pekanbaru, 2 Riana Wartono Setia Bandung, 3 M. Ridwan Syah Sesiung Barat 2. Dan untuk paham melindungi satwa, Muk Yen Setia Tebing Tinggi, Sumiati Setia Barat 1, dan Kui Hong Setia Tebing Tinggi. Mohon maaf ya kalau saya agak salah melafalkan nama-nama Sesiung Setia kan. Silakan yang pemenang mau sharing, langsung aja buka mic Sesiung Sece. Kita nggak panggil lagi satu-satu kayaknya. Baik, selamat pagi Sesiung Lipin, Sesiung Hardi. Pagi Sesiung. Selamat sehat. Kanan kepada Master dan kanan kepada Sesiung host yang telah memberikan saya kesempatan, dan kanan Sesiung C semua. Kembali pada pagi hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat menginspirasi dari Master bercerita
tentang memimpikan 6 alam kehidupan. Di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait nilai yang saya dapat ambil. Yang pertama adalah menghargai kehidupan. Pastinya kita diajarkan untuk dapat menghormati semua makhluk hidup, dan pastinya juga kita tidak boleh menyakiti sesama. Yang kedua, menjaga pikiran dan juga perbuatan. Tadi pernah disinggung, pikiran yang baik akan mendorong lahir Sesiung Emery Tuansyah, apakah masih ada? Sebenarnya signalnya hilang ya? Atau saya punya signal hilang? perbuatan. Yang saya pahami, setiap tindakan dan juga perbuatan kita memiliki akibat. Karena itu, manusia perlu berhati-hati dalam berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Halo, apakah Ya, jelas? silakan lanjut. Jelas, lanjut, Syung. Ya, saya ulangi, dan nilai yang tadi saya dapat ambil adalah bertanggung jawab atas perbuatan. Setiap tindakan pastinya memiliki akibat. Karena itu manusia perlu berhati-hati dalam berpikir, berbicara, dan juga bertindak. Dan juga mungkin peduli kepada sesama. Hal ini selaras dengan apa yang Mas ajarkan kepada kita semua terkait membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, yang merupakan bukti nyata dari kasih sayang dan nilai kepedulian. Mungkin itu saja sesiung sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan, mohon bimbingan, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ganen. Kanan Sesiung, kanan ya. Kanan Sesiung Emery Tuansyah. Apakah masih ada lagi yang mau sharing? Ini masih ada 10 menit nih, masih ada nih. Para sesi-sesi lain biasanya sering sharing, mungkin ingin sharing juga. Silakan. Masih ada 10 menit nih. Sayang kalau waktunya lewat begitu aja sih, Sesi. Silakan. Siung Hardi, gimana Siung Hardi? Sesiung dan Livin. Ya, Siung Hak Lai. Ya, saya nggak tahu tadi saya sharing sampai mana ya, tapi saya Ya, putus lanjut sampai aja, kelempar saya juga sampai di mana tadi sharingnya ya. Iya. Tapi ya saya mau tegaskan kembali bahwa kita semua memiliki kacamata yang berbeda ya, Sung ya. Jadi kacamata ada yang warnanya biru ya, ada kacamata yang hitam gelap, yang coklat, yang kuning, yang merah, ada berbagai macam. Jadi cara pandang kita berbagai macam ya. Jadi seringkali bahwa itu tidak seperti apa adanya yang kita lihat. Itu juga termasuk yang namanya optical illusion. Jadi ilusi pandangan kita. Pandangan kita terilusi, terdelusi, bisa jadi demikian. Jadi jangan terburu-buru mengatakan bahwa pandangan saya yang lebih benar, lebih baik. Ya, kacamata saya lebih bagus nih, lebih benar nih. Ya, yang saya lihat itu sebetulnya hijau semua ini ya. Enggak, yang satu bilang enggak lah, yang mana hijau ini saya coklat semua ya, karena kacamata coklat. Jadi demikian. Jadi toleransi itu sangat penting karena kita memahami baru muncul dan toleransi. Kalau tidak paham nanti nggak muncul toleransinya. Kenapa begitu? Ya, cara pandangnya dalam menilai sebuah persoalan, dalam mencari sebuah solusi gitu ya. Jadi tadi Tan Lirin mengatakan kalau nggak salah kehidupan tidak menawarkan solusi yang sempurna. Wah, itu solusi yang sempurna. Apakah kita bisa mendapatkan solusi yang sempurna? Sempurna itu seperti apa gitu ya? Jadi memang tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Nggak ada solusi yang sempurna juga. Pasti ada sisi-sisi yang harus ditolerir, yang kita harus tolerir ya. Ada sisi-sisi demikian. Ya, jadi sebuah kebijakan dibuat pasti ada celah-celahnya juga. Ya, sebuah ajaran pun banyak yang bisa didebat, ini kan ya dari sisi-sisi yang lain gitu ya, dari perbedaan-perbedaan pandangan tadi. Nah, makanya ya ajaran yang kita pelajari adalah demikian, cocok buat kita, tidak cocok buat si B, si C, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Mereka cocok dengan ajaran yang lain, ya nggak apa-apa juga gitu.
Ya, jadi karena itu kita Baik. belajar selalu ya. Itu tadi Sanjie Paulo. Oke, kanan ya Sisiung ya, Amin. Sisi semuanya. Sanjie Paulo. Paling inti Sanjie Paulo. Karena ada yang mau tambah sharing, kita masih ada waktu Sisiung Suci. Kalau nggak ada, saya tambahkan sedikit ya tentang yang Sesiung Hoklai bicara kehidupan yang tidak sempurna. Toleransi juga ya, termasuk kacamata berbeda, ilusi mata masing-masing ya. Jadi waktu kita sedang ada klinik baksos donor darah, ada seorang relawan yang bertanya kepada saya. Awalnya bertanya dari roh ataupun sesuatu yang tidak terlihat. Terus bicara tentang ajaran. Saya cuma nanggapin gini, karena saya tahu kan masing-masing punya pandangan dan mungkin juga agamanya berbeda kan ya. Saya cuma gini, apakah Sesiung nyaman nggak di komunitas Sesiung? Di tempat komunitas yang sering beribadah, apakah Sesiung nyaman? Kalau nyaman, itu nggak perlu diperdebatkan. Selama kita nyaman, kita timbul satu namanya kesenangan, kebahagiaan, bukannya kesenangan dunia, ya kebahagiaan dalam hal spiritual. Kalau kita nyaman, ada kebahagiaan spiritual di situ, artinya kita juga senang, happy ya, otomatis kita akan menjadi yang lebih baik. Saya jawab waktu itu ke seorang Sesiung tersebut. Saya bilang itu tidak masalah, tidak perlu kita perdebatkan buku kitab suci yang ditulis. Kenapa? Seperti kata Sesiung Hoklai, buku tersebut kalau kita mau perdebatkan itu pasti banyak celah-celahnya. Kenapa? Karena saat itu buku itu ditulis itu belum ada teknologi. Apalagi seperti sekarang 5G. Jadi saya hanya bilang kalau Sesiung merasa nyaman, merasa happy, bisa timbul satu cinta kasih atau toleransi, itu sangat baik. Jangan kita perdebatkan, walaupun mungkin Sesiung itu juga tahu kitab yang dia komunitas itu juga ada celahnya gitu kan. Nah saat donor darah saya bilang, Siung, happy nggak di sini? Kalau saat kita donor darah di klinik ini happy juga, ya silahkan datang. Karena kita tidak perlu memperdebatkan siapa yang paling benar. Tidak ada yang tahu. Ada yang bolak-balik surga sini, neraka ke dunia ini. Nggak ada, kalau ada pun itu bohong Sesiung Suci. Karena hanya faktor ekonomi, mau cari umat lebih banyak, mau cari yang percaya, sehingga ya itu ujung-ujungnya kan nanti ada fulus kan ya. Nah, itu biasanya kan begitu ya. Jadi kita tidak perlu perdebatkan lah itu. Toleransi aja, kacamata berbeda. Happy bisa menimbulkan kebijaksanaan, dimanapun itu adalah tempat yang baik. Dimanapun itu juga adalah surga. Jadi kita ini suci ini bagusnya begitu suci. Kita merangkul, kita menyatu, kita sama-sama menyadari, kita sama-sama toleransi ke semua orang. Jadi saya harap kalau misalnya ada orang yang bertanya lagi, apakah saya di sini ini baik atau saya sana baik nggak? Walaupun dia tahu kekurangan, ya kita jawabnya selama itu bisa membawa kebahagiaan, kenyamanan, dan bisa menciptakan diri kita menjadi lebih baik dalam arti toleransi, maka disitulah tempatnya. Ya, saya rasa jawabannya begitu ya. Nah, Kanan silakan, ada yang mau nanggapin silakan. Saya Sesiung. Ya, silakan sih, silakan. Saya Sumiati dari Barat 1. Soal kacamata ya, kan ada kacamata putih, coklat, dan hitam. Kalau putih itu kan biasanya dia melihat dengan jelas. Dan kalau coklat-coklat gitu, sanfaran itu ya ada beningnya, ada rendunya. Kalau hitam itu kita kalau melihat itu hitam, tapi tidak hitam banget gitu. Nah, kalau saya diartikan kalau putih itu ya itu diri kita sendiri, bagaimana kita menjalankan simpasi jalan sendiri gitu. Kalau coklat ada ituan, itu kita melihat yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Itu kita sendiri yang menjalankan. Udah itu kalau kacamata hitam
kan gelap. Nah, itu kalau bisa boleh untuk sinar matahari, jadi nggak terlalu terang. Tapi kalau untuk diri sendiri, kalau bisa ya dikurangin lah kalau kita hitam gitu, supaya kita ada di sononya itu lebih baik. Gitu aja, Suci. Maaf ya. Kanan Suci, saya mau beri Makasih, Kang satu Enscil. contoh ya Suci ya. Ini kan masih ada 1 Iya. menit. Host izin boleh Host 1 menit nih. Kelewat 2 menit nggak apa-apa juga ya. Saya Iya, satu nggak apa-apa. perumpamaan ya. Saya kasih perumpamaan nih gini, Suci. Suci sekarang ada di mana? Di dalam satu ruangan kan? Benar ya, Suci? Iya. Ada lampu kan? Hah? Ada lampu jelas kan? Suci melihat apa di sekeliling Suci? Jelas. Jelas, semua barang ada ya? Nah, sekarang Suci coba bayangkan. Suci melihat semuanya yang ada di situ. Kalau tiba-tiba lampu tuh mati, gelap gulita, semua gelap gulita. Apa yang Suci lihat? Sekarang lampu terang, matahari ada, Suci melihat bangku, meja, kursi, laptop, handphone, segala macam ada di situ. Mata Suci melihat. Iya, lihat. Lihat ya. Sekarang kalau tiba-tiba nih mati lampu dan gelap nih, gerhana matahari, nggak ada cahaya sama sekali. Suci melihat apa? Melihat ya kegelapan. Masih lihat nggak Suci? Kalau itu masih ada samaran lah, bisa lihat lah. Semua gelap nih. Suci masih lihat nggak? Oh, enggak. Nah, saya Enggak jawab melihat. gini. Saya jawab gini. Suci sebenarnya lihat Suci. Walaupun semua gelap, Suci tetap melihat. Apa yang Suci lihat? Suci melihat warna hitam. Jadi, walaupun itu ada cahaya ataupun tidak ada cahaya, kita semua tetap melihat Suci. Di saat ada cahaya, Suci bisa melihat semua benda-benda yang ada di sekitar Suci. Di saat gelap, Suci juga melihat, karena mata Suci terbuka. Oh, iya. Suci mata tetap terbuka melihat warna hitam. Jadi yang Suci lihat adalah warna hitam. Nah, ini mungkin saya kurang bisa memberikan penjelasannya. Mungkin Suci boleh tanya ke yang lebih mengerti, mungkin ke Suciung Rimba. Maksud saya apa itu Suci gitu. Ya, kanan ya Suciung Suci ya, kanan Suciung Sang dan Kaiser, kanan para tim Sifasyang ya. Sampai di sini dulu ya. Kita kanan dulu kepada Viviliang Suci, Jangka Suciung, Sidik Suciung, Joni Suciung, Puspa Suci. Ong Chi Wei Suciung, Rimba Suciung, Hok Lai Suciung, M. Ridwansyah Suciung, dan Suci Sumiarti. Ya. Sebelum kita menutup, kita berdiri dulu, beri hormat ya ke para Buddha dan Bodhisattva ya, dan juga kepada Sangjen. Silakan yuk kita berdiri, host. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Kanan ya Suciung Suci ya, sudah ikut ya kanan ya. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa bulan September. Kanan. Suciung Suci semua. Saya juga kalau ada kesalahan saya minta maaf ya Suciung Suci semuanya. Kita sama-sama belajar kok ya. Kanan Suciung Suci, man. Kanan. Kanan. Cacen ya. Semua yang belum absensi silakan absensi ya. Ini masih ditunggu oleh host nih. Kanan. Kanan ya, oke ya.情丝
成法爱，决心圆满，大爱行于斯。静思，万法静思，洗净尘垢，清净无染，菩提的心思。静思静思，万物静思。静思人间喜缘喜福，无私的付出。法虽如行，法中行识，慈悲智慧，自度度人，万法万物，静思静思，传承法爱，决心圆满，大爱行于斯。